Halo teman UTM, selamat siang dan selamat datang kembali di UTM Podcast bersama saya Ilma Alfiana. Pada episode kali ini, kita akan membahas fenomena yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu gejolak nilai tukar dolar Amerika Serikat dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Kenaikan nilai tukar dolar tidak hanya menjadi isu ekonomi internasional, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya impor, nilai investasi, hingga daya beli masyarakat. Kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan mengenai stabilitas ekonomi Indonesia dan bagaimana strategi menghadapi situasi global yang terus berubah. Melalui episode kali ini, kita akan mencoba memahami fenomena tersebut dari sudut pandang akademisi, khususnya dalam bidang moneter dan perencanaan ekonomi. Kita akan membahas apa yang sebenarnya menyebabkan dolar menguat, berbagai dampak terhadap perekonomian nasional, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global saat ini. Untuk membahas topik ini, telah hadir narasumber kita dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki keahlian di bidang moneter dan perencanaan ekonomi. Baik, kita sambut Bapak Dr. Tripitono Adi Prabowo, SEME. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Ilna. Apa kabar? Baik, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik begitu ya, Bapak ya. Baik, Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang dolar begitu ya, Bapak, tentang mata uang seperti itu ya. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Siap gitu ya. Baik. Belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah sehingga menembus kisaran 17.000 per dolar AS dan menjadi perhatian publik karena dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Menurut Bapak, seberapa serius kondisi pelemahan rupiah di kisaran 17.000 ini terhadap perekonomian Indonesia, Bapak? Ya, terima kasih para kru UTM TV. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan dan saya mengapresiasi tema-temanya keren dan semoga ke depan bisa memberi pencerahan untuk seluruh sivitas akademika UTM dan masyarakat Madura. Baik, Mbak Ilna. Jadi fenomena hari ini setidaknya saya memberikan sudut pandang dari dua hal ya. Yang pertama dari kondisi fiskal negara dan yang kedua dari sektor swasta. Begitu nilai tukar rupiah kemarin sore sudah tembus 17.700 ya. Iya. Seberapa parah ini bagi negara kita? Yang pertama sudah pasti nilai tukar rupiah tersebut di atas prediksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari sudut fiskal yang pertama ini, tentu akan merubah postur APBN kita. Jadi begini, belanja pemerintah itu kan ditentukan 1 tahun sebelumnya. Iya. Dia sudah membuat sebuah rancangan APBN dengan menetapkan asumsi dasar makronya, salah satunya melalui nilai tukar rupiah. Betul. Ya, sehingga seperti belanja pemerintah, baik belanja kementerian, lembaga dan lain sebagainya itu sudah dipatok jika nilai tukarnya Rp16, 16.800. Jadi kita akan bisa survive, APBN kita ini jalan dengan nilai tukar itu loh gitu. Nah, tiba-tiba di kuartal 1 2026 nilainya menjadi 17.700. Sudah pasti cost-nya naik. Ibaratnya yang dulu dengan asumsi nilai dolar 16.000 saja, defisitnya 680-an miliar. Ketika ini naik menjadi 17.700, sudah pasti nilainya akan defisit lebih banyak. Kalau defisit berarti kita harus nutup celah fiskal. Salah satu yang paling ditakuti publik adalah utang lagi. Nah, dari situ
akan menimbulkan goncangan secara nasional, dan yang kedua yang jauh lebih penting kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi di sektor swasta, di negara kita banyak sekali komponen industri dan perdagangan yang masih nilai nilai impornya tinggi, komponen dengan produk dari bahan baku impor tinggi. Nah, seperti otomotif ya, kemudian industri menengah dan ke atas itu bahan bakunya dari luar negeri dengan dolar kan otomatis. Ketika Iya, naik, ya pasti akan gerus margin, betul. gerus margin. Jadi ketika dua faktor ini bergabung, Mbak Ilna, maka kondisi yang kita rasakan seperti ini, sehingga ada banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran mulai dari PHK dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak ya. Ya, Kenaikan dolar terhadap rupiah ini mulai terasa begitu ya dampak dari berbagai sektor seperti harga kebutuhan pokok, biaya impor, industri hingga pelaku UMKM. Sektor mana yang paling terdampak dari kondisi ini dan bagaimana efeknya terhadap masyarakat jika tren ini terus berlanjut? apabila kita amati kan grafiknya ini stasioner ya awalnya, jadi naik ada penurunan. Ketika naik masih kembali turun kurs itu, maka masih ada peluang bagi dunia usaha untuk merespon kembali, untuk menyelamatkan usahanya. Dan yang terakhir ini kecenderungannya ada turun sedikit tapi naik, bahkan ini naik terus. Ketika situasi seperti itu, yang pertama kali kena dampak adalah sektor industri berat, ya, sektor industri besar dan industri berat. Kenapa? Karena yang memiliki komponen impor tinggi. Pun demikian, ada industri kelas menengah yang juga terdampak langsung, seperti industri-industri rumah tangga yang dia punya komponen impor tinggi seperti ya peralatan dapur dan lain sebagainya. Nah, itu yang terkena dulu. Nah, ketika beberapa perusahaan ini akhirnya menyesuaikan terhadap margin mereka, dan pada titik akhir mereka harus menyelamatkan diri, maka sudah barang tentu kenaikan dolar ini akan dilimpahkan kepada pembeli akhir. Sehingga Anda kita semua pada akhirnya nanti mendapatkan kenaikan harga akibat perubahan kurs. Karena di ekonomi itu kan dikenal istilah eh, dampak yang terus bergulir itu ya, sehingga pada titik tertentu nanti semua akan ada inflasi yang kita sebut sebagai cost push inflation. Jadi inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga. Jadi, apakah petani juga termasuk, menjadi terdampak dalam kondisi itu, Bapak? Untuk short term mungkin belum ya, tapi di long term saya memiliki dugaan akan terdampak juga. Oh, Contohnya petani kan sekarang ada pupuk ya, pupuk yang kimia maupun yang organik, kemudian ada bahan-bahan baku yang lainnya seperti pestisida, itu juga iya, komponen impornya tinggi. betul betul. Sudah barang tentu pada tahap awal ini masih belum, karena ada bantalan sosial dari pemerintah kan, subsidi ya, khususnya BBM. Tetapi pada waktu yang akan datang pasti akan terkena dampak dengan kenaikan beberapa cost yang harus ditanggung oleh petani. Jadi, sebenarnya semua sektor itu, berdampak begitu ya, Bapak, ya? Oke. Di tengah kondisi tersebut, mungkin seperti yang sedang hangat diperbincangkan terkait statement Presiden Prabowo Subianto dalam salah satu acara seremonial. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari, serta menekankan bahwa pangan dan energi Indonesia masih relatif aman. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pernyataan tersebut? Apakah Bapak setuju atau memiliki pandangan berbeda? Sertakan alasan dan dampak terhadap cara dari masyarakat memahami kondisi ekonomi saat ini. Di saat situasi ekonomi baik-baik saja, semisal belum ada tekanan terhadap BBM yang menyebabkan harga-harga
masyarakat naik, statement presiden seperti apapun nggak ada masalah. Tapi ketika Pak Presiden berstatement seperti itu di tengah situasi yang sedang tertekan, maka akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik. Jadi bagi masyarakat, sebenarnya perbincangan fiskal dan moneter itu tidak terlalu penting. Karena bagi masyarakat itu yang terpenting adalah semua kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi dan dalam harga yang rasional, barangnya ada. Tetapi kan sekarang barang-barang yang disubsidi mulai kena gangguan ya, mulai kena Iya, gangguan betul. karena yang pemicu utamanya adalah kenaikan harga minyak dunia. Iya, Yang asumsi kita 60 sekarang menjadi sekitar 100, di atas 120, sehingga ini yang kemudian menjadi shock bagi ekonomi Indonesia yang cukup besar. Shock ini menyerang Indonesia dengan simultan, tetapi pemerintah melindungi yang masyarakat menengah ke bawah ini kan dengan bantalan subsidi. betul. Yang kelas menengahnya dilepas sehingga mereka sudah kena tembak. Tetapi karena energi itu adalah hulu yang menyebabkan kenaikan harga, dia adalah cost, sehingga pada titik sekarang sudah mulai terjadi kenaikan barang-barang. Dan ke depan itu juga akan naik. Nah, statement presiden itu secara umum ya di saat situasinya nggak ada masalah, tapi sekarang akhirnya menjadi satu menimbulkan kritik karena seperti tidak peka gitu ya. Karena bicara memang tidak pakai dolar, tetapi kan merasakan dampaknya karena Betul, ada banyak aspek kehidupan di desa yang terkait dengan dolar. betul. Ya, gitu menurut saya. Seperti barang-barang impor yang tadi Iya, Bapak sampaikan begitu betul. ya? Ya. Pupuk, pestisida, ya. Ada yang bicara kemarin HP Iya, kan pakai satelit ya, pakai dolar ya. betul. Berarti tetap berdampak Ya, ya tetap Bapak ya? berdampak. Jika kondisi rupiah yang sudah berada di kisaran 17.000 per dolar Amerika Serikat ini terus berlanjut. Sementara di sisi lain ada narasi yang menenangkan dari pemerintah. Maka muncul pertanyaan mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan. Menurut Bapak, apa langkah paling realistis dan mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menjaga kepercayaan publik? Yang pertama, nilai tukar rupiah itu faktor utamanya adalah supply demand. Nah, supply demand itu bukan dalam negeri, tapi supply demand itu adalah bagaimana masyarakat internasional merespon perekonomian kita. Ketika dolar kita hancur, kita rupiah kita hancur terhadap dolar, itu kan sudah pasti menandakan banyak gerakan untuk memindah dananya dari Betul, Indonesia ke luar negeri. Salah satu penyebab mereka memindah dananya dari Indonesia ke luar negeri itu kan karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Salah satu yang sudah ramai di media sosial kan karena belanja-belanja pemerintah yang tidak selektif ya. MBG yang sampai 330T tetapi dampaknya kurang besar. betul. Kemudian ada cadangan katanya 400T tapi beberapa pihak meragukan. Nah, intinya kan kemudian yang ketiga ada indeks infrastruktur industri yang sebelumnya 60% menjadi sekitar 16%. Semua sinyal tersebut menunjukkan bahwa kalau kita tanam duit di Indonesia, itu maka resikonya lebih besar daripada return-nya. Karena intinya begini, para spekulan luar negeri, ya, dia menempatkan portofolio itu intinya mau nanam dana ke negara yang aman. Dia hanya melahirkan 2R, return sama risk. Ketika return-nya lebih gede dari risk, dia akan luncurkan ke Indonesia. Nah, salah satu yang menyebabkan faktor return lebih besar daripada risk itu adalah kebijakan pemerintah. Ketika yang disampaikan tadi ada banyak statement yang kurang menenangkan, kemudian kepercayaan publik mulai luntur. Sudah nggak usah menunggu, pasar sudah merespon lebih dulu, dia sudah melarikan dananya ke luar negeri. Jadi kalau pertanyaannya how, untuk kembali ke posisi itu, ya mengembalikan kepercayaan itu. Ada dua cara yang jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dia Indonesia bisa meningkatkan BI rate, suku bunga Bank Indonesia. Karena seperti Anda kalau
mau nabung kan kita cari aja yang bunganya tinggi kan begitu, sama portofolio luar negeri juga begitu. Sehingga kalau bunga naik maka mereka akan lari ke sini. Kemudian dolar akan lari ke sini. Ketika dolar banyak ke sini, rupiah akan naik. Tetapi di sisi yang lain, kebijakan tingkat suku bunga ini akan menghajar kelompok usaha menengah ke bawah yang mereka masih mengandalkan kredit konsumsi maupun kredit produktif. Itu short term-nya, jangka pendek untuk ibaratnya segera menanggulangi masalah. Long term-nya, jangka panjangnya pemerintah harus melakukan sebuah perombakan kebijakan yang menenangkan semua pihak. Contohnya tentang fiskal, pemerintah harus sudah melakukan aksi bahwa dia harus selektif terhadap belanja negara ke hal-hal yang produktif, ke hal-hal yang bisa mensupport dunia usaha, ke hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas sosial, ya seperti pendidikan, kesehatan itu kan sosial. Dan yang terakhir, yang pro terhadap investment. Nah, gabungan dari dua kebijakan ini, maka secara perlahan akan dilirik oleh negeri. Oh, Indonesia ini aman loh, risknya kecil, returnnya gede. Mereka akan ke sini lagi. Ketika banyak yang tanam investasi ya, FDI, maka secara perlahan saham kita akan bagus, dan devisa kita akan naik, dan rupiah akan kuat lagi, perkasa lagi. Itu menurut saya. Baik, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung episode UTM Podcast kali ini begitu ya. Terima kasih kepada Bapak Tripitono atas hadirnya Bapak di sini yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan, analisis, serta penjelasan yang sangat informatif mengenai gejolak nilai tukar dolar dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. Semoga melalui wawasan hari ini, teman-teman mahasiswa dan seluruh pendengar dapat lebih memahami bagaimana fenomena ekonomi global dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari melalui dari daya beli masyarakat, stabilitas harga, hingga kondisi perekonomian nasional. Tentunya, semoga informasi yang telah disampaikan tidak hanya membawa wawasan, tetapi juga membantu kita menjadi lebih bijak dan kritis dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi. Dan untuk kalian semua, Tretan UTM, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel UTM TV Official, serta follow Instagram dan TikTok kita UTM_official. Biar nggak ketinggalan konten-konten seru dari UTM TV. Baik, saya Ilna Lutfiana beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di UTM Podcast berikutnya.